Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, halaman 55 dengan baris ke-15 dari bawah. Bacaannya fatabayyana annal mu'mina. 55 baris ke-15 dari bawah, langsung diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Fatabayyana annal mu'minal kamil, maka menjadi jelas dan gamblang dengan ayat yang menyatakan azillatan al mu'minin aizzatan alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatan laim. Ini ayat memberikan penjelasan, ya, annal mu'minal kamila, bahwasanya seorang mukmin yang sempurna, la yaqdir, tidak mampu jiwanya, an yamlika nafsahu, dia memiliki jiwanya, menahan jiwanya, inda musyahadatil munkarati, ketika menyaksikan apapun hal yang berkaitan dengan kemungkaran. Nggak menahan jiwanya, nggak bisa dipegang jiwanya ketika melihat apa? Segala kemungkaran. Hatta yughayyiraha, sampai dia sendiri yang menghilangkan kemungkaran itu. Itu yang disebut dengan al-mu'minul kamil, seorang yang beriman pada Allah yang sempurna. Aw yahalu bainahu wa baina dzalika, atau mencegah di antaranya dan di antara yang demikian itu
ya kemungkaran itu bima la taqata lahu ala daf'ih, dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dia di dalam menolaknya. Itu dia kemungkaran. Masya Allah, di mana saja, nggak usah jauh, di depan rumah kita, di dalam rumah kita banyak kemungkaran. Gimana kita jaga istri kita, anak kita, tuh begitu. Apapun yang bentuk kemungkaran, cegah semampu kita. Itu dia. Itu yang dikatakan al-mu'minul kamil, nggak bisa menahan jiwanya untuk tidak merubah segala kemungkaran. Di masjid juga ada, di dalam masjid pada apa? Di ngerokok. Cegah, nggak boleh. Ini rumah Allah, nggak boleh dimasukin dengan sesuatu yang begitu. Jadi apapun yang dia lihat di matanya nggak bagus, dia sampaikan, dia datengin, ya. Nah, ini yang disebut dengan mukminul kamil. Wa ammal munafiq wa man dha'afa imanuhu, adapun orang munafik dan orang yang lemah imannya jiddan sekali, fa idza ra'aul munkarati, kalau mereka melihat segala kemungkaran, ta'allalu, mencari-cari alasan. Nah, ta'allalu wa adzaru anfusahum, dan menyelamatkan jiwa mereka bil a'dzari raqiqah, dengan udzur-udzur yang lembek, yang lemah, allati la yakum biha hujjatun indallahi wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa menerima dengannya argumen tersebut di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, nggak bisa diterima itu. Wa tarahum idza syutimu, dan kamu melihat mereka jika mereka dicaci maki, au zulimu bi syai'in min amwalihim, atau mereka dizalimi dengan sesuatu dari harta-harta mereka, yaqumuna atammal qiyam, maka mereka bisa mampu mencegah, ya, mampu mereka untuk mengambil dengan sempurna pekerjaannya. Kalau diambil hartanya atau dizalimi atau dicaci maki, bisa menghadang, bisa melawan orang yang mencaci maki tersebut. Wa yaghdabuna ashaddal ghadab, ya, bisa tuh marah dengan marah yang sangat keras. Wa man fa'ala ma'hum dzalika yukhasimunahu, tuh lihat, dan siapapun orang yang mencela dia, yang mengambil harta dia bisa memusuhi orang-orang tersebut. Wa yusarimunahu, dan dia bisa menghijrahkan, artinya meninggalkan, udah diputusin persahabatannya, zaman al-tawil, zaman yang panjang. Dia bisa tuh begitu tuh. Kalau jiwanya disakiti, jiwanya dicela, hartanya diambil, barangnya diambil, nah bisa dilawan itu, didatengin, berantem, putusin silaturahim sampai bertahun-tahun, bisa begitu. Lihat, wala yaf'aluna syai'an min dzalika ma'al musirrina 'ala dzulmi wal munkar, tapi orang yang begitu nggak bisa melakukan sesuatu, ya kan, dari hal demikian itu bagi mereka yang terus mengerjakan kemungkaran. Nah, kalau yang mungkar, udah diemin aja sudah. Berbuat kezaliman, dia diem aja. Yang penting aneh aman, yang penting harta aneh nggak diapa-apain, bisa dia begitu. Nah, ini yang disebut orang munafik, wa man dha'afa imanuhu jiddan, atau orang yang lemah sekali imannya. Maka disitulah Nabi menyatakan nanti umat Islam seperti buih lautan, banyak tidak bernilai. Banyaknya hanya sekedar banyak saja, seperti buih, begitu aja. Atau seperti gajah yang tidur,
Gajah yang tidur dah, digigit, diapain, dia tidur. Nah itu. Al-mudayyi'in li huquqillah. Orang yang meremehkan hak Allah. Wa innal mu'minina as-sadiqin 'alal aksi min dzalika. Sedangkan orang-orang beriman yang shadiq, yang betul-betul keimanannya kepada Allah, 'alal aks. Ya, itu sebaliknya. Dari hal itu yaghdabuna lillah. Dia itu murkanya karena Allah. Berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan perintah Allah, larangan Allah. Nah, dia yang menghadang itu. Wala yaghdabuna li anfusihim. Tapi kalau berkaitan dengan hak dia nggak bakal marah. Diambil hartanya, dizalimi segala sesuatunya, dia diam-diam aja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan apa? Hak Allah. Nah, itu yang harus kita punya. Itu yang harus kita tumbuhkan dalam hati. Kita didik anak istri kita begitu. Kalau berkaitan hak Allah, nah disitulah tidak ada lagi yang namanya dispensasinya, nggak ada lagi toleran, nggak ada. Tapi berkaitannya hak kita, ya kita maafin. Tuh seharusnya bisa begitu. Itu yang disebut dengan al-mu'minul kamil, orang iman yang sempurna. Wa yuqati'una, dan dia memutuskan tali persaudaraan. Man asallah, orang yang bermaksiat pada Allah, sekalipun keluarganya. Tuh anaknya nggak sholat, ya udah disampaikan baik-baik, mulai dengan apa? Dengan nada yang agak keras, mulai dengan ya keras lagi, tambah volumenya, ditambahin lagi, sampailah ujungnya dia putusin. Udah ada putusin tuh. Nah kalau begitu karena Allah nggak jadi masalah. Karena banyak para sahabat pun berkaitan dengan agama, mereka putuskan keluarga mereka sampai meninggal. Ya, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Aisyah, ya, memutuskan beberapa kerabatnya. Kenapa? Karena mereka bermaksiat pada Allah, diputusin. Tapi kalau kita sebaliknya, lantaran warisan, lantaran sepetak tanah, kita putusin sampai detik ini. Bulan Rejab belum kita temuin tuh keluarga. Masuk bulan Rejab ini belum kita datengin, wala kita ngobrol, wala kita bahas, maaf kan nggak ada. Yaghdabuna bi anfusihim, tuh lihat. Orang yang lemah imannya, orang yang munafik, yang berkaitan dengan hak jiwanya, dia bakal marah. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, udah belakangan deh. Tuh. Seharusnya apa? Yaghdabuna man asallah, dia murka kepada siapapun yang bermaksiat pada Allah. Disampaikan nasihat, terus berjalan, udah enggak, udah selesai. Dia enggak datengin lagi. Tapi karena urusan Allah, bukan urusan pribadi. Wa taraka amrahu. Nah itu dia. Dia putusin orang yang bermaksiat pada Allah dan orang yang meninggalkan perintah Allah. Wa yusarimunahu, dan dia ya meninggalkan orang itu pada zaman yang lama. Idza lam yaqbalil haqq, kalau orang itu yang bermaksiat dan meninggalkan perintah Allah tidak menerima kebenaran. Ini bukan yafsahun, ini nih yasmahun. Iya, dibenerin tuh. Wa yasmahun, sebenarnya begitu ya, bukan yafsahun, yasmahun. Yasmahun, dan dia maafkan, dia toleran. Wa yatajawazun, dan dia tutupi, udah dilupain.
Artinya itu, yatajawazun, dia lupakan, ditutupi, amman dhalamahum au syatamahum, atas orang yang mendolimi dia atau yang mencaci maki dia. Fandurul farqa ma bainal fariqin, maka pandanglah, wahai saudara, perbedaan di antara dua kelompok ini. Wa kunu ma'a ahsanihim, jadilah kalian bersama orang yang paling bagus di antara mereka, fariqan, kelompok, wa aqwamihim tariqan, dan yang paling lurus buat mereka itu jalannya. Wasta'inu billahi wasbiru, dan minta pertolonglah kepada Allah dan sabar. Innal arda lillah, sesungguhnya permukaan bumi ini kepemilikan Allah. Yurithuha man yasha, Allah berikan kepada siapapun yang kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terpuji hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Thumma innal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wajibun 'alal kifayah. Nah, adapun orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran, itu kewajiban secara perwakilan. Jadi maksudnya apa? Yang namanya amal bil ma'ruf wa nahy anil munkar, hukumnya itu tidak setiap individu, tapi alal kifayah. Maksudnya fa haitsu qama bihil ba'du minal muslimin, maka sekiranya sebagian orang Islam menegakkan, ada di lingkungan kita yang menegakkan amal bil ma'ruf dan nahya anil munkar, ada sebagian mereka yang menegakkan itu, saqatul haraj biqiyamihim anil baqin, gugur dosa dengan melaksanakan orang yang sisanya, yang lainnya. Begitu. Jadi yang namanya fardu kifayah, yaitu adalah sesuatu yang dilakukan satu atau beberapa kelompok manusia di satu tempat. Kalau dia lakukan, maka akan gugur seluruhnya. Itu dia. Ya. Di antaranya guru itu fardu kifayah, muallim, terus yang sholatin jenazah, yang mandiin jenazah, itu namanya fardu kifayah. Kalau satu ada yang menegakkan, maka gugur dosa atau kewajiban bagi yang tidak melakukan. Ya. Waktu thawabu bil qaimina faqat, tapi dikhususkan pahalanya bagi mereka yang mengerjakan saja. Tuh yang melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar itu dia doang yang dapat sudah. Itu dia. Selebihnya enggak. Yang diam-diam enggak dapetin tuh yang namanya pahala. Nah, disinilah pentingnya guru di lingkungan masyarakat. Tuh. Jadi rujukan, jadi referensi, apapun permasalahan kaitan dengan agama, balik ke dia, musyawarah, tanya, itu terpenting. Tapi kalau di lingkungan udah nggak ada guru, udah nggak ada ustadz, nah udah kerusakan di mana-mana kita dapetin. Lingkungan kalau udah nggak ada gurunya begitu. Ada guru, dia bisa bikin majlis, dia bisa syiar agama, kita bisa nanya rujukan, ini gimana hukumnya, ini gimana hukumnya. Nah itu penegak amal ma'ruf nahi, ini yang batil, ini yang sahih, ini yang hak, ini yang benar. Begitu. Ya, maka penegakan amal ma'ruf dan nahi munkar ini hukumnya fardu kifayah. Wa haitsu qassaru fihi kulluhum amal itsmu wal haraj. Tuh dia. Dan sekira-kira teledor di dalam hal itu, di dalam amal ma'ruf nahi, nah sekira-kira teledor mereka dalam hal itu amal itsmu, maka akan menjadi rata dosa wal haraj. Siapa itu?
kullu alimin bil munkar minhum yastati'u izalatahu wa taghyiruhu biyadin aw lisanin. Setiap orang alim yang mengetahui kemungkaran di antara mereka mampu untuk menghilangkan dan merubahnya dengan tangan dan lidah. Jadi begitu. Ini di satu tempat, ada judi tuh di kampung, masuk dalam ada judi itu di situ. Ya, orang main gaplek sekalian pakai uang, pakai judi. Atau ada minum khamr di situ. Nah, nggak ada yang rubah. Maka siapapun mereka yang mengetahui hal itu, bukan orang alim aja, bukan orang berilmu aja, bukan, siapapun orang Islam yang mengetahui hal itu tapi dia tidak berubah, sedangkan dia mampu untuk merubahnya dengan tangan dan lidah, maka seluruhnya yang mampu hal demikian menanggung dosa. Itu dosa yang mereka lakukan kita tanggung juga. Mereka main gaple, main judi, khamr, ya, perempuan di situ sekalian semuanya. Nah, itu yang tanggung semuanya itu juga. Bagi kita yang tahu di situ ada kemungkaran. Ya, nah ini awal. Wa awwalu ma yajibu inda musyahadatil munkar at-ta'rifu wa nahyu. Dan pertama kali yang wajib ketika menyaksikan kemungkaran at-ta'rif, nasihatin, ingetin. Wa nahyu bilutfi, dan laranglah dengan lemah lembut. Jangan apa-apa langsung dibakar, jangan. Ya, lemah lembut ngobrol, pelan-pelan dulu ngomongnya dengan ya uslub, metode yang baik untuk menyampaikan. Wa nahyu bilutfin wa rifqin, dan laranglah dengan lemah lembut dan kasih sayang, wa syafaqah. Fa in hasala bidzalikal maqsud, nah kalau memang menghasilkan tujuan dengan hal itu, wa illa intakal minhu ilal wa'dhi wat takhwif wal ghilzah fil qawli wat ta'nif. Nah, kalau memang tidak bisa, berpindah keadaannya kepada nasihat dan sedikit ya ancaman, sedikit keras, takhwif. Wal ghilzah fil qawl wat ta'nif. Nah, dengan mulailah omongan yang agak dikit kasar dan menakutkan. Begitu. Tsumma ilal man'i wal qahri bil yadi wa ghairiha. Nah, kalau sudah nggak bisa, barulah di situ kalau bisa kita merubahnya dengan hancurin itu kemungkaran, maka kita lakuin. Wa mubasyarat taghyirul munkar bil fi'li, dan langsung ya merubah kemungkaran itu dengan perbuatan. Amar rutbatanil ulatani at-ta'rif. Adapun rutbatanil ulatan, yang pertama memberikan nasihat, lalu juga dengan omongan lemah lembut. Kalau nggak bisa, kita ngomong agak sedikit kasar. Tuh, bilutfi wal wa'dhi wat takhwif fahuma ammatani, itu umumnya begitu. Ya, kebanyakan orang begitu. Bisa nasihatin, bisa ngomong lemah lembut. Nah, nggak bisa, agak sedikit keras. Tuh banyak orang bisa begitu. Fahuma amatan wal ghalib fihima al istita'ah. Nah, kebanyakan mereka itu mampu untuk mengerjakan. Wa mudda'il ajzi anhuma muta'allil wa mu'tadhir fil akthar bima la yaqumu bihi udhrun. Mudda'il ajz, sedangkan orang yang mengaku lemah, dia nggak bisa. Dari keduanya muta'allil, dia itu mencari-cari alasan. Wa mu'tadhir fil akthar, mencari alasan pada banyaknya keadaan. Bima la yaqumu bihi udhrun, pada sesuatu yang tidak bisa diterima padanya alasan.
Wa amma rutbatu tsani allati hiya al-man'u bil qahri wa taghyirul munkari bil yadi. Nah, adapun derajat yang kedua yaitu mencegah dari paksa, mencegah paksa dan merubah kemungkaran dengan tangannya, fala yastati'uhu wa yatamakkan minhu fil aktsar, maka tidak mampu kebanyakan orang, melainkan man badzala nafsahu lillah, melainkan orang yang memang mencurahkan jiwanya ini semata-mata kepada Allah. Udah, dia melayani benar-benar Allah, sudah nggak mau terima wala apapun pujian, celaan, itu dia. Nah, itu dia nggak pikirin tuh. Wajahada bimalihi wa nafsi fisabilillah, dan dia yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Wasara la yakhafu fillahi laumata laimin, sampailah dia tidak takut kepada apapun keadaannya, celaan, ancaman, apapun. Tapi yang dua ini kebanyakan bisa semuanya. Kayak kita semuanya bisa dua ini, ya kan? Kita bisa dua. Kita bisa lemah lembut, nasihatin, juga agak sedikit kasar bisa. Tapi sampai ngerubah, ngancurin itu kemungkaran, maka tidak ada yang bisa melainkan mereka yang sudah betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, yang benar-benar ikhlas di dalam jihadnya, dan tidak sama sekali berpengaruh celaan A, B, C, nggak ada pengaruh. Atau yang kedua, ma'dzunan lahu fi taghyir munkar min jihati sultan. Atau yang kedua, emang dari pemerintah mengizinkan itu, seperti aparat pemerintahan, dia punya wewenang untuk menghancurkan itu. Nah, udah itu juga. Jadi dua doang. Rutbah yang kedua ini yang bisa ngancurin cuma dua. Satu, orang Islam yang benar-benar dia itu berjihad di jalan Allah, yang semata-mata minta keridhaan Allah. Yang satu lagi memang tugasnya untuk menertibkan keadaan-keadaan kayak begitu. Walhasil anal insan ya'ti min dzalika bima yastati. Nah, kesimpulannya apa ini semua? Kesimpulannya bahwa manusia itu datengin di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan sesuatu yang dia mampu. Wala yuqassir fi nusrati dinillah, dan janganlah dia teledor di dalam menolong agama Allah. Wala ya'tadzir, dan jangan mencari-cari alasan fi isqati dzalika, di dalam menggugurkan hal demikian itu, bil a'dzar allati la tasih, dengan uzur-uzur yang tidak diterima. Wala yasqut biha, dan tidak gugur dengannya, ma wajaba alaihi min amrillah, pada apa yang wajib atasnya dari perintah Allah. Wa'lam, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna